一旦離れて。 Dari segi kekuatan dan juga kecepatan, Gon jelas kalah telak oleh Hanzo yang langsung menjatuhkannya. Namun ia masih bertahan. Hanzo kemudian menyiksa Gon yang tidak berdaya. Para peserta dan penguji yang melihat ketidakseimbangan pada duel tersebut merasa ngeri dengan keputusan Netero yang membuat konsep tahap akhir seperti itu. Namun Gon masih belum menyerah. Leorio yang melihat teman baiknya dibantai merasa sangat dibuat geram dan ingin segera untuk mengakhiri duel tersebut. Termasuk juga dengan Kurapika yang sangat merasa emosi. Hanzo kemudian menceritakan perjalanan latihannya untuk menguasai Ninpo sebagai seorang ninja. Dari kecil dia sudah dipaksa melakukan latihan berat untuk menempa kekuatan fisik dan mentalnya hingga berada di tahap yang sekarang. Mendengar hal itu, Gon tidak peduli dan intinya ia tidak akan menyerah hingga akhir. Gon berhasil melancarkan satu serangan kepada Hanzo yang sedang memamerkan kemampuannya. Kali ini Hanzo akan semakin serius menggertak Gon untuk menyerah. Ia mengancam akan memotong kakinya pada saat itu juga. Namun Gon masih tidak peduli, bahkan ketika Hanzo mengancam akan membunuh Gon di sana, jiwa pantang menyerah Gon masih tetap menyala. Ia keras kepala tidak ingin menyerah dari Hanzo hingga akhirnya Hanzo sendiri yang mengaku kalah karena kehilangan cara untuk membuat Gon menyerah. Hanzo tidak sanggup membunuh Gon yang memiliki jiwa pantang menyerah. Bahkan dengan keputusan Hanzo yang sudah menyerah dan memberikan kemenangan kepada Gon pun, si bocah hijau ini masih tidak bisa menerimanya. Ia memaksa Hanzo untuk bertarung dengan cara lain. Lalu Hanzo yang sudah muak kemudian menampol Gon hingga pingsan. Ia meminta kepada panitia untuk meluluskan Gon dan membuat pertarungan baru untuknya melawan peserta lain. Di alam bawah sadarnya, Gon bertemu dengan sang ayah di suatu tempat, namun ia tidak bisa menjangkaunya. Dan setelah itu, ia pun tersadar dari pingsannya. Di sana sudah ada Satos yang mengucapkan selamat atas kelulusan Gon pada ujian Hunter di tahun tersebut. Ia juga memberikan lisensi Hunter kepada Gon dan meminta untuk menggunakan benda berharga itu sesuai dengan kata hatinya. Satos mengatakan bahwa ujian tahap akhir sudah selesai. Hanya ada satu peserta yang gagal dalam ujian tersebut. Orang itu tidak lain adalah Killua. Satos menceritakan kembali jalannya ujian tahap akhir setelah Gon pingsan. Pada saat itu pertarungan berlanjut dengan Kurapika yang menjadi lawan Hisoka. Namun setelah Hisoka mengatakan kalimat yang belum diketahui, Hisoka pun tiba-tiba menyerah dan Kurapika pun ditetapkan sebagai pemenangnya. Lalu kemudian Hanzo bertarung melawan Pokel yang langsung menyerah setelah menerima kuncian mematikan. Setelah itu Hisoka yang mengaku kalah sebelumnya bertarung dengan peserta lain yang bernama Bodoro. Dan hasilnya Hisoka yang menang karena Bodoro mengaku kalah setelah menerima bisikan dari Hisoka. Dilanjutkan dengan Pokel yang kembali bertarung melawan Killua. Namun Killua langsung menyerah karena menganggap Pokel terlalu lemah untuk menjadi lawannya. Dan karena hal itu, Killua ditetapkan sebagai lawan dari Kitaractur. Namun sebelum memulai pertarungan, Kitaractur menyapa Killua yang ternyata ia merupakan kakak kandungnya yang bernama Illumi. Illumi という名前のね。Ya. Mengetahui hal itu, Killua merasa sangat terkejut. Illumi menanyakan beberapa hal kepada Killua yang termasuk kenapa ia mengikuti ujian Hunter. Killua yang merasa ketakutan pun mengatakan kejujuran dalam hatinya yang hanya ingin memiliki seorang teman. Namun Illumi terus memprovokasi Killua bahwa seorang pembunuh tidak diizinkan untuk memiliki seorang teman karena itu hanya akan menghambat Killua sebagai seorang pembunuh profesional. Mengetahui bahwa teman Killua adalah Gon, Illumi berniat untuk menemui Gon sekaligus membunuhnya.
Namun ia dihalangi oleh Leorio, Kurapika, dan Hanzo. 参ったな。仕事の関係上俺は資格が必要なんだけどな。 Hingga akhirnya Illumi berubah pikiran karena jika ia membunuh sebelum mendapatkan lisensi Hunter, maka ia akan didiskualifikasi dan gagal pada ujian tahap akhir tersebut. Maka ia pun berniat melanjutkan pertarungannya dengan Killua untuk mendapatkan lisensi Hunter terlebih dahulu dan setelah itu membunuh siapapun yang ia inginkan. Illumi terus menggertak Killua yang sangat merasa ketakutan ketika berhadapan dengan kakaknya sendiri. Illumi mengancam Killua untuk tidak melakukan perlawanan atau sesuatu yang buruk akan menimpa dirinya. Dan pada akhirnya Killua pun menyerah dengan keadaan mental yang tidak stabil. Dengan menyerahnya Killua, Illumi pun ditetapkan sebagai pemenang dan lulus ujian tahap akhir. Namun anehnya ketika pertarungan berlanjut, yaitu Leorio melawan Bodoro, Killua yang memiliki pandangan kosong tiba-tiba membunuh Bodoro di sana. Yang alhasil Killua pun dinyatakan gagal karena didiskualifikasi karena perbuatannya. Dan Leorio dinyatakan lulus jalur hoki. Setelah mendengar cerita dari Satos, Gon yang tidak terima dengan apa yang sudah dilakukan oleh Illumi kepada Killua, kemudian menghampirinya dan menyuruhnya untuk meminta maaf kepada Killua. Karena secara tidak langsung, perkataan Illumi sebagai kakak yang ditakuti berhasil membuat Killua putus asa dengan membunuh Bodoro. Dan saat ini Killua kembali pulang ke rumahnya. Sedikit terjadi perselisihan di antara Gon yang sedang marah dengan Illumi. Gon mengatakan bahwa Illumi tidak pantas menjadi kakak Killua yang sudah mempengaruhi adiknya untuk melakukan tindakan yang di luar kehendaknya, yaitu membunuh Bodoro. Namun tak lama kemudian, Netero dan para penguji yang lain tiba di sana untuk melakukan orientasi Hunter. Namun sebelum itu, Netero juga akan membahas mengenai Killua. Kurapika dan Leorio juga sudah melakukan pengajuan sebelumnya untuk membahas hal tersebut. Namun Netero menganggap apa yang sudah terjadi itu di luar keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan ujian Hunter. Karena tidak adanya bukti mengenai Killua yang sedang dalam pengaruh Illumi, maka semuanya dianggap tuntas sebagaimana mestinya. Dan orientasi Hunter pun berlanjut. Si panitia Tujuh Hijau pun mulai sedikit menjelaskan mengenai lisensi Hunter yang sudah mereka dapatkan. Kartu tersebut memungkinkan mereka untuk bisa memasuki 90% negara-negara yang imigrasinya dibatasi, serta 75% daerah terlarang di dunia. Kartu itu juga menyediakan akses gratis 95% untuk fasilitas umum. Mereka juga bebas melakukan simpan pinjam. Jika mereka menjual kartu tersebut, maka uang yang didapat bisa bertahan hingga 7 turunan 7 tanjakan. Dan jika mereka menyimpannya dengan baik, maka mereka akan merasakan hidup bahagia. Para hunter baru yang lulus tahun sekarang diusahakan untuk menjaga kartu tersebut tetap aman, jangan sampai hilang ataupun dicuri. Buatlah impian mereka dengan kartu serbaguna yang sangat berharga tersebut. Dan 7 peserta yang tersisa pun resmi ditetapkan menjadi seorang hunter. Di antaranya adalah Hisoka, Pokel, Hanzo, Kurapika, Leorio, Gon, dan Illumi. Setelah itu Gon kembali menemui Illumi. Gon menanyakan di mana tempat tinggal keluarga Zoldyck berada karena ia akan menemui Killua dan membawanya kembali. Tanpa basa-basi lebih lanjut, Illumi pun membongkar rahasia tempat tinggal mereka yang terletak di puncak Gunung Kukuru. Setelah mendengar nama Kukuru Mountain, Gon langsung meninggalkannya dan akan segera menuju ke sana. Gon ditemani oleh Kurapika dan Leorio yang akan sama-sama menjemput Killua. Namun sebelum itu, Gon dihampiri oleh Satos yang ingin sedikit berbincang-bincang dengannya. Di sana Satos mengatakan bahwa ia merupakan seorang hunter yang menangani bidang khusus dalam penemuan dan pemulihan serta pelestarian reruntuhan kuno. Awalnya ia hanya fokus dengan ketenaran dan hasil baru saja. Tanpa ia sadari, ternyata ada seorang hunter yang menjadi penemu dari reruntuhan tersebut dan menghabiskan uangnya untuk memulihkan reruntuhan. Hunter itu juga dengan berani mengambil langkah untuk melestarikan reruntuhan untuk generasi mendatang. Satos merasa terkesan dengan dedikasi hunter tersebut untuk pekerjaannya, dan hunter itu adalah Kingfish atau ayahnya Gon. Satos tidak begitu banyak memberikan informasi mengenai King karena ia mengakui betapa misteriusnya pria tersebut. Satos berharap Gon bisa segera bertemu dengan ayahnya itu, dan setelah memberikan sedikit informasi tentang King, mereka pun kemudian berpisah.
Setelah itu, Gon bersama dengan Kurapika dan Leorio mencari tahu tentang lembah Kukuru Mountain di Mbah Google. Diinformasikan bahwa gunung yang memiliki ketinggian 3.722 meter tersebut berada di Republik Pandokea, sebuah negara kecil yang tidak mereka ketahui, namun wisatawan diperbolehkan berkunjung dalam pengawasan. Waktu perjalanan mereka menggunakan pesawat adalah sekitar 3 hari. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, mereka pun akan OTW pada saat itu juga. 今日今すぐああ、異議なしだ。わかった。よーいやっほー Dan perjalanan menuju kediaman pembunuh bayaran Zoldyck untuk menjemput Killua pun dimulai. Setelah perjalanan jalur udara yang cukup jauh, akhirnya mereka tiba di Republik Pandokea. Untuk menuju ke Gunung Kukuru, mereka kemudian menaiki kendaraan tur dengan ditemani oleh seorang pemandu wisata. Si pemandu menjelaskan bahwa letak rumah utama keluarga Zoldyck tepat berada di sekitar Gunung Kukuru. Namun tidak pernah ada satupun yang pernah melihat rumahnya secara langsung. Singkatnya, mereka pun tiba di depan gerbang wilayah keluarga Zoldyck. Meskipun rumah utama keluarga Zoldyck berada jauh di dalam gerbang tersebut, namun orang asing tidak diizinkan untuk menginjakan kaki di wilayah mereka. Hingga beberapa pemberontak pun muncul. Mereka adalah para begal yang menyamar menjadi turis untuk menerobos masuk ke dalam gerbang tersebut dengan tujuan membuktikan keberadaan keluarga Zoldyck. Karena bagi kebanyakan orang, keluarga pembunuh bayaran tersebut hanyalah mitos karena tidak pernah nampak keberadaannya. Kedua begal tersebut kemudian meminta kunci gerbang kepada si kakek penjaga yang tanpa pikir panjang mereka langsung memasukinya. Lalu beberapa saat setelahnya, tubuh mereka habis hanya menyisakan tulang tengkoraknya saja. Mereka lenyap dimakan oleh sosok yang berada di balik gerbang tersebut. Melihat hal itu, para turis yang lain dan pemandu wisata yang panik pun langsung cabut dari sana. Setelah itu, si kakek penjaga yang bernama Jebro ini kemudian menyebut kedatangan mereka bertiga sebagai teman Killua. Meskipun Jebro merasa senang karena jarang sekali ada orang yang berkunjung ke sana, namun dia tidak bisa mengizinkan Gon dan kedua temannya itu untuk masuk ke dalam gerbang. Jebro juga mengatakan sebenarnya dia bukanlah seorang penjaga, melainkan orang yang mengatur jadwal makan harian Mike. Mike adalah sosok yang membunuh kedua begal sebelumnya. Mike merupakan sesosok anjing ganas yang sudah dilatih untuk menjaga kediaman Zoldyck selama 10 tahun. Jadi sebenarnya gerbang tersebut memiliki dua pintu, yaitu pintu utama dan pintu penyusup. Mereka yang bisa membuka gerbang pintu utama dianggap layak untuk menginjakan kaki di wilayah Zoldyck. Sementara gerbang penyusup hanya digunakan oleh para begal seperti sebelumnya sebagai makanan untuk Mike. Mengetahui gerbang utamanya tidak dikunci, Leorio kemudian mencoba membuka pintu gerbang tersebut. Namun sampai sekarat pun ia tidak bisa membukanya. Jebro kemudian memperlihatkan cara membuka pintu tersebut. この門の正式名称は試しの門。 Ia mengatakan bahwa gerbang itu memiliki nama resmi, yaitu gerbang pengujian untuk siapa saja yang layak menginjakan kaki di wilayah Zoldyck. Setelah memperlihatkan cara untuk membuka pintu gerbang kepada para bocil, Jebro kembali menjelaskan bahwa sebenarnya gerbang pengujian memiliki 7 bagian dari bawah hingga atas. Setiap bagian memiliki berat 2 ton yang semakin tinggi, beratnya bertambah 2 kali lipat. Ketika Killua kembali ke rumah beberapa hari yang lalu, ia berhasil membuka 3 gerbang sekaligus, yang setara dengan mendorong beban seberat 16 ton. Dan karena Leorio, Kurapika, dan juga Gon tidak mungkin bisa membuka pintu gerbang utama, akhirnya si bocah hijau bersikeras meminta kunci untuk mencoba masuk melalui pintu penyusup walaupun dia tahu nyawa taruhannya. Tentunya Jebro yang memiliki hati yang baik tidak ingin membuat teman Killua menjadi tulang tengkorak. Ia pun memilih untuk menghubungi kepala pelayan keluarga Zoldyck. Namun si kepala pelayan yang kurang ramah tidak menerima siapapun orang yang ingin bertamu ke dalam rumah, termasuk Gon yang sudah mengaku sebagai teman Killua. Mengetahui hal itu, akhirnya Jebro mengajak ketiga bocil itu untuk melalui pintu penyusup. Karena ditemani oleh si kakek, jadi mereka tidak akan dijadikan santapan Mike. Setelah memasuki wilayah bagian dalam gerbang, Jebro kemudian memperkenalkan mereka kepada Mike, si anjing kecil yang menggemaskan.
dan mereka hampir dibuat mati oleh pandangan pertama. Namun Gon tetap bertekad untuk melanjutkan perjalanannya untuk menjemput Killua hingga memasuki rumah utama. Melihat tekad Gon yang kuat, Jibro kemudian mengajak mereka untuk memasuki sebuah rumah yang berada di wilayah kediaman Soldi. Rumah tersebut merupakan tempat tinggalnya bersama salah seorang pekerja lain yang bernama Sikuan. Untuk sementara waktu, mereka akan tinggal di sana untuk menerima pelatihan untuk membuka gerbang penguji. Pelatihan mereka di rumah tersebut dimulai dengan mengenakan rompi seberat 50 kg dan alat sehari-hari yang juga memiliki bobot yang tidak masuk akal. その湯飲みは20キロ。このポットも40キロあります。 Sementara itu di sisi lain, ibunya Killua yang bernama Kikyo sedang bersama dengan Kaluto atau sang adik menuju ke tempat Killua dikurung. Di sana Killua sedang dicambuk dan disiksa oleh kakaknya yang bernama Miluki sebagai hukuman karena sudah kabur dari rumah. Namun meskipun begitu, sang ibu masih tetap menyayangi Killua dengan cara yang berlebihan. Ibunya sangat posesif hingga tidak mengizinkan Killua untuk memiliki seorang teman. ゴンなら開くさ。でもね、たとえ門が開いてもここにたどり着くまであいつはきっと来る。 Singkatnya, setelah beberapa hari berlatih, Kurapika dan Leorio mulai mengetes kelayakan mereka dengan membuka gerbang penguji. Namun pada percobaan pertamanya ini, Gon tidak ikutan karena lengannya masih cedera akibat pertarungan sebelumnya melawan si ninja botak Hanzo. Melihat kedua bocah yang tidak mampu membuka sedikit pun gerbang tersebut, Sikuan kemudian memberikan triknya, yaitu dengan menyatukan kekuatan dorongan kiri dan kanan secara bersamaan pada waktu yang tepat. Setelah menerima sedikit nasihat dari si Om, akhirnya Leorio dan Kurapika bisa menggeser pintu tersebut walaupun hanya sebentar. Hingga keesokan harinya, mereka pun kembali mencoba membuka pintu gerbang penguji. Kali ini Gon yang sudah sembuh juga akan ikut andil untuk membantu membuka gerbang tersebut. Berkat latihan dan tekad yang kuat, akhirnya mereka pun bisa membuka pintu tersebut. Gon dan sahabatnya kemudian mengucapkan terima kasih kepada Jibro dan Sikuan atas bantuannya selama ini. Namun mereka bertiga masih harus melanjutkan perjalanan menuju rumah utama keluarga Soldik tanpa Jibro dan Sikuan. Mereka pun berpisah dengan si kakek dan si om di sana. Melihat kepergian ketiga bocah, Sikuan merasa pesimis dengan usaha mereka. Ia mengingat masa lalu yang dimana kelompoknya berhasil dibantai habis ketika menuju ke kediaman Soldik oleh satu orang pelayan saja. Di sisi lain, Kikyo meminta kepada salah seorang pelayan untuk tidak membiarkan Gon dan sahabatnya untuk menemui Killua. Kembali kepada Gon, Leo, dan Kurapika, singkatnya mereka sudah tiba di penjagaan utama untuk menuju rumah Killua. Di sana mereka dihentikan oleh seorang pelayan yang bernama Kanari yang langsung memerintahkan untuk pergi. Karena jika masih bersikeras melewati garis, maka ia akan menggunakan kekerasan. Gon meminta kepada Leorio dan Kurapika untuk menyerahkan tugas tersebut kepadanya. Beberapa kali Gon mencoba melewati garis tersebut, ia ditampol oleh Kanari hingga wajahnya bonyok. Namun Gon tidak menyerah begitu saja karena ia melihat Kanari yang berbeda dengan si anjing menggemaskan Mike. Ketika Gon menyebutkan nama Killua, mata Kanari seketika menunjukkan perasaan peduli. Hingga akhirnya Kanari terlemahkan oleh perasaannya dan meminta kepada Gon untuk menyelamatkan Killua. Killua-sama, tasukete agete. Namun sebelum Kanari sempat mengatakan hal itu, Kanari langsung ditembak oleh Kikyo yang tiba di sana bersama Kaluto. Kikyo kemudian menyampaikan pesan palsu dari Killua kepada Gon, yaitu ia tidak bisa menemuinya sekarang. Setelah itu ia dan sang adik pun minggat dari sana. Scene sedikit beralih ke masa lalu Killua yang masih seorang bocil imut. Namun di usianya yang masih sangat muda ini, ia ternyata sudah berhasil menyelesaikan beberapa misi pembunuhan sebagai seorang profesional. Ia dilatih oleh kakaknya yang tidak lain adalah Illumi.
Pada saat itu, Killua merasa ditemani oleh sosok Kanari yang saat itu baru saja dipekerjakan sebagai pelayan baru. Kanari berasal dari kota meteor atau kota yang ditinggalkan, di mana semua orang bebas untuk membuang apa saja di sana. Killua kemudian memberitahu Kanari mengenai Shikyoku atau langkah bayangan yang merupakan teknik dasar membunuh keluarga Soldik. Bahkan di usianya yang masih 6 tahun, Killua sudah bisa menguasai teknik tersebut berkat bakat alami yang dimilikinya. Namun tak lama kemudian, Kanari merasakan kedatangan tamu yang akan menyerang dalam bentuk kelompok yang lumayan banyak. Karena Mike si anjing menggemaskan diliburkan dari tugasnya, akhirnya Kanari pun turun tangan sekalian mengetes ketajaman sebagai seorang pelayan baru. Ternyata tamu yang dimaksud adalah para begal yang menantang untuk bertarung dengan keluarga Soldik. Namun sebelum itu, mereka habis dibantai oleh seorang Kanari seorang diri. なんだお前は。出て行きなさい。お前に俺たちが止められるのか。なめんじゃねえぞ。Bahkan pemimpin mereka yang mengaku sebagai seorang hunter pun tidak mampu membuat Kanari bertarung dengan serius. Ia kemudian menggunakan langkah bayangan atau Shikyoku untuk mengakhiri hidup si pemimpin begal. Dan semuanya habis terbantai. Hingga akhirnya Jebro pun datang dengan hewan peliharaan kesayangannya yaitu Mike untuk mengatur jadwal makan siangnya. Namun ada salah seorang pria yang selamat dari insiden tersebut yang tidak lain adalah si Quan. Si Quan yang trauma dibantai oleh Kanari akhirnya bekerja di bawah keluarga Soldik sebagai tukang kebun. Pada saat itu, Killua yang mengetahui pertarungan Kanari baru mengetahui bahwa ternyata pelayan ini juga menguasai teknik Shikyoku sepertinya. Namun ketika Killua mengajak Kanari berteman, sebenarnya Kanari sangat ingin berteman dengan Killua. Namun sang ibu selalu mengawasi Killua 7 kali 27 jam karena ia tidak ingin Killua memiliki teman seorang pun. Dan karena hal itu, Kanari tidak bisa menerima permintaan Killua. Kembali ke masa sekarang, Killua yang masih disiksa oleh Miluki kemudian dihampiri oleh sang kakek yaitu Zeno Soldik. Pada saat itulah Killua akhirnya melepaskan diri dari belenggu yang menguncinya. Ia menerima hukuman dari Miluki tidak lain karena merasa bersalah sudah melukai sang ibu dan pergi dari rumah tempo hari. Namun sekarang Killua merasa masa hukumannya sudah berakhir. Zeno kemudian mengatakan bahwa Silva atau sang ayah meminta Killua untuk menemuinya. Lalu setelah itu Killua pun pergi dari sana. Sedikit ada perbincangan antara Miluki dan si kakek Zeno. Meskipun Miluki terlihat seperti membenci Killua, namun ia mengakui potensi dan bakat alami yang dimilikinya sebagai penerus pemimpin keluarga Soldik. Begitu juga dengan si kakek Zeno yang menganggap Killua spesial dan sangat menyayangi Killua melebihi cucunya yang lain. Kembali kepada Gon, Leo, dan Kurapika, ternyata tembakan dari Kikyo yang sebelumnya mengenai kepala Kanari hanya membuatnya pingsan sementara dan sekarang ia sudah sadarkan diri. Kanari mengatakan bahwa ia akan mengantarkan mereka bertiga menuju rumah atau tempat kepala pelayan. Dengan begitu mereka bertiga bisa bernegosiasi untuk kemudian bertemu dengan Killua. Sementara itu Killua menemui Silva atau sang ayah. Berbeda jauh dari sang ibu yang posesif, sang ayah justru sangat pengertian terhadap Killua. Ia meminta kepada anaknya tersebut untuk menceritakan pengalaman bersama teman-temannya saat semasa ujian Hunter. Bahkan di akhir percakapan, Silva mengatakan kepada Killua untuk berjanji untuk tidak mengkhianati temannya sendiri. Silva mengizinkan Killua untuk menemui teman-temannya dan melakukan apapun yang ia sukai untuk mencari pengalaman. Mendengar hal tersebut, Killua merasa sangat senang lalu memutuskan untuk menemui Gon dan yang lainnya yang sudah siap untuk menjemput. Ketika Gon, Leorio, dan Kurapika yang sedang dalam perjalanan menuju ke rumah kepala pelayan, Kikyo memerintahkan kepada Gotoh selaku kepala pelayan untuk menjaga Killua supaya tidak ikut bersama teman-temannya. Dan Gotoh hanya bisa menuruti perintah tersebut. Ketika Killua ingin menemui Gon, Leorio, dan Kurapika, ia dihampiri oleh Gotoh yang memintanya untuk menunggu beberapa saat di ruangan tersebut, karena Gon nantinya akan menemuinya.
Padahal sebenarnya Gon diarahkan menuju ke kediaman kepala pelayan. Setibanya di sana, mereka disambut oleh beberapa pelayan termasuk Gotoh. Awalnya mereka memperlakukan Gon, Leorio, dan Kurapika dengan sangat ramah. Bahkan luka Kanari pun diobati oleh mereka. Namun Gotoh mengatakan bahwa mereka harus menunggu sambil bermain game terlebih dahulu sebelum Killua tiba di sana. Game yang dibawakan oleh Gotoh cukup sederhana, yaitu menebak posisi koin. Awalnya nampak normal, namun setelah beberapa putaran, perilaku Gotoh mulai aneh. ご名答では次はもっと早く行きますよ。さあどちら？ Hingga pada akhirnya Gotoh mengungkapkan rasa kesalnya kepada mereka selaku teman Killua. Dari kecil hingga sekarang, Gotoh selalu mengurus Killua dan sudah menganggapnya seperti anak sendiri. Namun sekarang Gon akan membawanya pergi dari rumah. Hal tersebut yang membuatnya merasa sedikit kesal. Pada saat itulah Gotoh menguji Gon, Kurapika, dan Leorio selaku teman Killua. さあどっちだ？答えろ。 Ia kemudian memberikan peraturan game tebak poin yang sedang mereka lakukan. Jika Gon, Leorio, dan Kurapika gagal menebak koin yang diputar, maka Kanari akan langsung dipenggal sebagai hukuman karena sudah membawa mereka ke sana. Namun untuk saat ini, Gon tidak bisa berbuat apa-apa karena Gotoh memiliki kendali penuh. Koin yang diputar pun semakin tidak masuk akal. どっち？待て、左手だ。まず一人アウトだ。よし、オーケー。よく見える。どんと来い。 Namun Gon masih bertahan, bahkan hingga di putaran terakhir, Gon berhasil menebak letak koin tersebut. さあ誰が持ってる？後ろのこっちの人でしょ。 Gotoh yang merasa kagum pada si bocah soleh kemudian memberikan apresiasi. 素晴らしい。 Sementara itu di sisi lain, Killua yang sudah merasa bosan menunggu kemudian berniat menghampiri Gotoh di kediamannya. Dan di sanalah Killua akhirnya bertemu dengan Gon, Kurapika, dan Leorio. 久しぶり。よく来たな。どうした？一定顔だぜ。 Tanpa banyak drama, Killua pun lalu mengajak mereka pergi dari rumah. Namun sebelum itu, Gotoh kembali memberikan tebakan koin terakhir kepada Gon. Dan kali ini, Gon salah menebak tentang koin tersebut. 左手でしょ。 世の中正しいことばかりではありません。お気をつけて。 Hal itu juga sekaligus menjadi pesan kepada Gon. Ia menitipkan Killua kepada Gon yang sudah dipercayainya. Dan setelah itu, Gon pun pamit kepada Kanari dan pergi dari sana. Di perjalanan menuju kota, Gon memberitahukan tujuannya yang akan membayar hutang kepada Hisoka karena sudah meminjamkan nomor peserta yang membuatnya lulus dalam ujian Hunter. Namun Gon tidak tahu keberadaan Hisoka saat ini. Kurapika mengatakan bahwa ia juga masih memiliki urusan kepada Hisoka. Bisikan dalam duel ujian terakhir sebelumnya ternyata adalah informasi mengenai genre Ryudan atau kelompok pembunuh yang diincar oleh Kurapika. Hisoka menjanjikan pertemuannya dengan Kurapika di sebuah kota yang bernama York City pada 1 September. Kebetulan di tanggal tersebut akan dilakukan pelelangan barang langka dalam skala besar yang kemungkinan ada hubungannya dengan genre Ryudan. Mendengar informasi tersebut, mereka akan berpisah sementara waktu untuk mencari pekerjaan atau kegiatan yang harus dilakukan. Karena untuk menuju 1 September, mereka memiliki waktu selama 6 bulan untuk mempersiapkan semuanya. Kurapika akan mencari seseorang yang bisa mempekerjakan dirinya sebagai seorang hunter. Sementara Leorio akan kuliah menempuh pendidikan untuk menjadi seorang dokter. Dan mereka akan kembali bertemu pada tanggal 1 September mendatang di York City. Dan kali ini tersisa Gon bersama dengan bocil pembunuh bayaran yaitu Killua. Karena untuk membayar hutang kepada Hisoka membutuhkan kekuatan, Killua kemudian mengajak Gon untuk berlatih di suatu tempat di mana mereka bisa memperoleh kekuatan sekaligus uang dalam waktu singkat. Dan tempat tersebut bernama Heaven Arena atau Arena Surga. Singkatnya mereka pun langsung OTW menuju ke Arena Surga. Di sana terdapat banyak orang yang mengantri untuk mendaftar menjadi seorang petarung. Karena di Arena Surga ini, nantinya mereka akan bertarung untuk menjadi yang terkuat menduduki posisi lantai teratas.
Sejauh ini ada 200 lantai lebih yang harus mereka capai. Ketika usia Killua 6 tahun, ia dibuang oleh ayahnya di arena surga tanpa diberikan uang 1 perak pun. Dan ia tidak diizinkan pulang sebelum bertarung mencapai lantai 200. Pada saat itulah Killua berhasil menjadi kuat dan menduduki lantai 200 dalam waktu 2 tahun. Tanpa basa-basi, Gon mendapat giliran untuk bertarung lebih awal. 悪いな。一発で楽にしてやるからよ。 Berkat latihan membuka gerbang pengujian Zoldyck sebelumnya, Gon menjadi anak dengan kekuatan yang tidak biasa. Dia berhasil membuat KO lawannya yang jauh lebih besar hanya dengan 1 dorongan saja. Begitupun dengan Killua yang berhasil meng-KO lawannya dengan sangat mudah. Tidak hanya kedua bocil tersebut, ternyata ada bocah lain dari satu perguruan ilmu bela diri yang ternyata juga berhasil mengalahkan lawannya dengan mudah. Setelah pertandingan selesai, Killua dan Gon kemudian berkenalan dengan si bocah yang kebetulan mereka sedang berada di dalam lift yang sama. Bocah ini bernama Jushi. Ore Killua. Ore wa Gon. Yoroshiku ne. Di suatu tempat, Killua mengatakan bahwa ketika berhasil mencapai lantai 190, ia akan mendapat uang sebanyak 200 juta sebagai hadiah dalam pertarungannya. Namun karena itu sudah 4 tahun yang lalu, si uang pun menghilang entah kemana. Dan sekarang mereka sedang menunggu pemanggilan giliran untuk bertarung di lantai 50. Tak disangka ternyata lawan Killua kali ini adalah Jushi. Mereka pun kemudian bersiap di arena pertarungan dan duel pun dimulai. Dalam sekejap, Killua berhasil menyerang Jushi dengan telak. Orang biasa seharusnya tidak bisa bangkit lagi setelah terkena serangan tersebut. Hingga Killua pun melancarkan serangan yang sama untuk kedua kalinya. Namun Jushi masih tetap bangkit yang seolah serangan Killua hanya membuatnya terjatuh dan tidak terasa sakit sedikit pun. Killua pun merasa aneh hingga pada suatu momen Jushi yang menyadari bahwa Killua adalah lawan yang kuat, ia pun akan mengeluarkan teknik andalannya. Ketika Jushi merubah kuda-kudanya, aura kuat muncul di tubuhnya. Hal itu membuat Killua ketakutan hingga menjaga jaraknya. Namun tak lama kemudian, salah seorang penonton yang ternyata adalah gurunya si Jushi yang bernama Wing memberi peringatan kepada muridnya tersebut. Pada akhirnya pertarungan pun dimenangkan oleh Killua, namun ia masih belum merasakan kemenangan. Setelah pertarungan selesai, Killua menguping pembicaraan Jushi dan Wing, yang dimana Wing memperingati Jushi untuk tidak terlena dengan kemenangan kecil dan mengabaikan peraturan yang sudah ditetapkan. Wing belum mengizinkan Jushi menggunakan Ren di lantai 50, karena nantinya kekuatan tersebut akan lebih berguna untuk melawan musuh yang setara di lantai puncak. Jika Jushi menggunakan Ren atau aura yang dikeluarkan ketika melawan Killua, dia tidak akan mendapatkan banyak pengalaman di lantai dasar. Dan akibatnya ia akan kalah di lantai puncak. Karena tidak mengerti apa itu Ren, Killua menanyakannya langsung kepada Wing mengenai teknik tersebut. Killua sangat ingin mengetahui banyak tentang Ren karena itu berhubungan dengan kekuatan Illumi. Melihat tekad dari kedua bocil yang memiliki potensi tinggi, Wing pun bersedia untuk membagi pengetahuannya. Mereka diminta untuk menemuinya di kediamannya. Setelah Gon dan Killua mengunjungi kediaman Wing, di sana Wing mulai memberitahu apa itu Ren. Ren adalah salah satu dari 4 prinsip utama, yaitu Ten, Jitsu, Ren, dan Hatsu. Teknik yang digunakan Jushi sebelumnya adalah Ren, yaitu kemampuan untuk memperkuat tekad untuk menghasilkan tekanan yang kuat seperti tekad seorang pembunuh yang menargetkan mangsanya. Wing mempraktekkan hal itu kepada mereka berdua. Dan hasilnya, Killua langsung cosplay menjadi tokek yang menempel di tembok karena ketakutan dengan tekanan yang dihasilkan oleh Wing. Setelah mendengarkan sedikit tentang Ren, Gon dan Killua kemudian OTW untuk persiapan duel selanjutnya. Meskipun sudah dijelaskan oleh Wing tentang 4 prinsip utama tersebut, namun Killua masih merasa janggal seperti Wing menyembunyikan sesuatu. Karena di pertarungannya melawan Jushi, Killua yang tahu betul bahwa serangannya yang sangat kuat seharusnya itu bisa membuat anak sekecil Jushi mengalami pingsan. Namun meskipun begitu, Jushi masih bisa berdiri seperti sudah melindungi tubuhnya dengan sesuatu. Makanya Killua belum bisa merasakan kemenangan yang sesungguhnya ketika melawan Jushi.
Di sisi lain, Jushi menyadari bahwa gurunya memang menyembunyikan sesuatu dari Gon dan Killua, dan itu adalah Nen. Nen bisa disebut dengan kekuatan aura atau cakra seperti di Naruto. Namun di sini sifatnya seperti energi kehidupan yang dimiliki oleh setiap orang. Namun tidak semua dari mereka bisa menggunakan Nen. Nen juga bergantung dengan 4 prinsip utama. Wing kemudian memperlihatkan bagaimana ia menggunakan Nen hingga membuat kertas yang rapuh menjadi material yang kuat. Itulah alasan kenapa Wing menyembunyikan Nen dari Gon dan Killua, karena kemampuan tersebut tidak bisa diajarkan kepada orang sembarangan. Kembali pada Gon dan Killua yang akan bertarung menghadapi lawannya masing-masing di lantai 190. Namun singkat saja, keduanya berhasil mengalahkan lawan mereka dengan 1 kali pukulan KO. Knockout! Shosha Killua! Shosha Gon! そして2人一緒に190回も一発クリア。 Berkat kemenangan tersebut, Gon dan Killua akhirnya bisa mencapai lantai 200. Jushi yang melihat penampilan mereka merasa kagum dan ingin menjadi lebih kuat juga. Begitu juga dengan Wing yang merasa tertarik dengan Gon dan Killua setelah melihat aksinya yang begitu mudah mencapai lantai 200. Dan karena hal itu, ia pun langsung mencari mereka berdua. Sementara itu, Gon dan Killua yang hendak menuju ke kamar pribadinya di lantai 200 terhambat oleh suatu aura yang mengerikan. Tidak nampak wujudnya, namun terasa kuat tekanannya. Ketika mereka berdua memaksakan untuk maju, aura tersebut menghilang seketika. Dan bersamaan dengan hal itu, seorang resepsionis muncul. Namun mereka berdua tidak yakin jika aura tersebut berasal dari si resepsionis. Ternyata itu adalah si Joker gadungan Hisoka yang juga berada di arena surga untuk mencari kesenangan. Mengingat si Joker ini memang sangat menyukai pertarungan, Hisoka mengatakan bahwa mereka masih terlalu cepat untuk berada di lantai 200. Mereka belum memiliki hal yang harus mereka miliki sebagai pegangan untuk bertarung di lantai 200. Makanya Hisoka tidak mengizinkan mereka untuk melewatinya sebelum mereka berhasil memiliki hal tersebut. Hingga tak lama setelahnya, Wing tiba di sana dan mengatakan bahwa yang dikatakan Hisoka itu benar. Mereka membutuhkan kemampuan dari Nen sebagai kunci kekuatan. Jika mereka belum bisa menggunakan Nen, maka mereka akan dengan mudah mati di lantai 200. Dan Wing bersedia untuk mengajarkan hal itu kepada mereka berdua. Namun karena waktu mereka untuk bertarung di lantai 200 hanya beberapa jam saja, Gon dan Killua pun meminta melakukan latihan ekstrim agar mereka bisa secepat mungkin bisa menguasai Nen atau aura atau energi kehidupan yang menjadi kunci kekuatan. Dan Wing pun menunjukkan metode latihan tercepat kepada mereka. Belajar untuk bisa menggunakan Nen biasanya membutuhkan waktu beberapa bulan bahkan bertahun-tahun. Mikropil adalah pori-pori yang menutupi aura yang ada di dalam tubuh sehingga membutuhkan seperti meditasi untuk mengeluarkannya. Namun kali ini, Wing akan menggunakan langkah ekstrim untuk menekan aura ke dalam tubuh Killua dan Gon yang masih tertutupi oleh mikropil. Dan latihan pun dimulai. Di fase ini, Gon dan Killua berhasil mengeluarkan aura atau energi kehidupan di dalam tubuhnya. Aura tersebut berguna untuk menyerang atau bertahan dengan kekuatan yang besar. Dan kali ini mereka diperintahkan untuk melakukan konsentrasi supaya bisa mengendalikan Nen. Tidak membutuhkan waktu yang lama, mereka berdua berhasil mengendalikan Nen dengan baik. Bahkan Wing dibuat kagum sekaligus ngeri dengan potensi mereka. Setelah tahap 1 berhasil dilalui, kali ini Wing akan mengetes pertahanan Nen mereka dengan menyerang menggunakan Nen miliknya. Jika mereka bisa bertahan, maka mereka layak berada di lantai 200. Dan karena mereka berhasil membangkitkan Nen dan sekaligus membuat pertahanan menggunakan energi kehidupan tersebut, akhirnya Gon dan Killua pun kembali menghadap ke Hisoka. Hisoka yang melihat kemajuan dari kedua bocah, kemudian sedikit tersenyum dan menyambut kedatangan mereka di lantai 200. Namun lagi-lagi ia masih belum tertarik melawan Gon sebelum si bocah soleh ini bisa mengalahkan salah satu musuh di lantai 200 tersebut. Setelah itu Gon dan Killua menuju ke resepsionis untuk menjadwalkan pertarungan.
Si resepsionis sedikit menjelaskan mengenai arena surga di lantai 200 hingga 250, yang dimana lantai tersebut tidak seperti biasanya. Para petarung jauh lebih tangguh karena mereka akan terus menambah kekuatan melalui latihan ekstrim demi mempertahankan hak-hak istimewa di lantai tersebut. Ketika sedang mendaftar, ada 3 orang senior yang menantang mereka untuk membuat jadwal pertarungan yang sama agar mereka bisa saling bertarung satu sama lain. Karena di lantai 200 ini, petarung bebas menjadwalkan pertarungan sesuai dengan keinginan dari kedua belah pihak. Karena Gon yang sangat bersemangat untuk mencoba kekuatan barunya, ia pun tanpa ragu menerima tantangan dari mereka. 俺いつでも OK です。元気のいい坊やだね。 Dan singkatnya, tepat di esok hari, Gon mendapat giliran bertarung melawan Kido. Meskipun sebelumnya Wing memperingatkan Gon dan Killua untuk berlatih dulu selama 2 minggu sebelum menjadwalkan pertarungan, namun Gon tidak bisa menahan semangatnya untuk bertarung. やれやれ困った子だな。 Hingga akhirnya duel di antara keduanya pun dimulai. Baik Gon maupun Kido akan bertarung menggunakan nen mereka masing-masing. Bahkan Kido menggunakan nennya kepada senjata gangsingnya untuk membuat serangan yang kuat dengan pola yang membingungkan. Namun Gon tidak perlu menang di pertarungan kali ini, ia hanya membutuhkan pengalaman bertarung dengan pengguna nen. 4 prinsip utama dari Ten yaitu kemampuan membuat selubung dari aura nen. Dengan ini pengguna bisa membuat tubuhnya menjadi keras dan memperlambat penuaan. Yang kedua Zetsu, yaitu kemampuan untuk meniadakan aura sepengguna dengan tujuan untuk menyembunyikan keberadaan sekaligus memulihkan dari kelelahan. Ketiga Ren, yaitu kemampuan untuk memperkuat aura nen secara khusus. Yang terakhir adalah Hatsu, yaitu kemampuan yang dikeluarkan setelah menggunakan Ren. Prinsip utama tersebut sangat penting untuk menggunakan nen secara efektif. Kembali ke pertarungan Gon melawan Kido. Karena belum mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh Kido, Gon jadi mendadak menganalisanya ketika bertarung. Ia menerima beberapa serangan untuk mengetahui pola dari beberapa gangsing milik Kido. Setelah memperkirakan pergerakan dari gangsing-gangsing milik Kido, Gon mencoba melakukan serangan langsung kepadanya. Namun tak disangka, memang pada dasarnya Kido adalah seorang manusia gangsing. Ia bisa membuat tubuhnya berputar seperti gangsing yang secara otomatis membentuk pertahanan yang kuat. Lagi-lagi Gon kembali terpental dan membuat Kido unggul dalam perolehan poin. Hanya tinggal 1 poin lagi kemenangan akan menjadi milik Kido. Namun Gon tidak memperdulikan menang atau kalah, ia hanya ingin bertarung lebih lama untuk mendapatkan pengalaman. Di saat itulah Gon mencoba suatu hal, ia kemudian berkonsentrasi untuk fokus dengan tujuan merasakan apa yang ada di sekitarnya supaya bisa membaca serangan gangsing dari Kido. Hal itu membuat nen miliknya hilang, namun kepakaannya menjadi lebih tajam. 命がけで修行をしているのか。動きがわかる。感じる。 Meskipun Gon bisa merasakan pola serangan dari Kido, namun sekali saja ia menerima serangan itu akan berakibat sangat fatal. Karena kemampuan Ten atau aura yang melindungi Gon sudah menghilang. Dan pada akhirnya Gon pun cedera karena terperangkap oleh serangan jebakan dari Kido, lalu kalah dalam pertarungan tersebut. Gon mengalami banyak patah tulang dan akan sembuh dalam 2 bulan. Wing yang mengetahui tindakan nekat dari Gon sebelumnya langsung menampar si bocah soleh karena merasa sangat khawatir. Untuk membuatnya lebih disiplin, Wing membuat Gon berjanji untuk tidak boleh latihan sebelum ia pulih dalam 2 bulan. Setelah itu Wing berbincang kepada Killua. Wing menanyakan tujuan mereka berada di arena surga. Seperti yang kita ketahui, Killua hanya menemani Gon berlatih menjadi kuat untuk bisa bertarung dengan Hisoka. Selain itu, tidak ada tujuan lain. Wing juga sebenarnya khawatir dengan potensi yang dimiliki oleh Gon dan Killua. Ia tidak memiliki cukup keyakinan kepada mereka berdua jika sudah menjadi kuat nanti. Karena dengan potensi yang mengerikan tersebut, Gon dan Killua diperkirakan akan menjadi sangat kuat di kemudian hari. Shin kemudian beralih kepada Kurapika yang sedang menemui agen loker. Namun si tante agen belum bisa menerima Kurapika untuk bisa dipekerjakan sebagai hunter karena menurutnya ujian hunter masih belum selesai. Ternyata persyaratan untuk menjadi seorang hunter sendiri adalah bisa menggunakan nen.
Kurapika masih belum bisa melihat Ren yang dimiliki oleh si tante agen tersebut. Dan si tante agen pun menyuruhnya untuk mempelajari kemampuan tersebut lalu kembali setelah bisa menguasainya. Dalam perjalanan kebingungan mencari seorang guru, ia berpapasan dengan seorang pria yang tidak disadari keberadaannya. Namun setelah beberapa langkah, Kurapika mendapatkan serangan peluru yang begitu cepat dan mematikan. Ternyata itu berasal dari pria sebelumnya yang merupakan seorang pengguna Nen. Pria itu juga berhasil mencuri lisensi milik Kurapika tanpa disadarinya. Karena penasaran dengan kemampuan si paman, Kurapika pun mencoba berduel dengannya. Namun singkatnya, ia pun kalah telak. Dan ketika sudah mengetahui kekuatan si paman, Kurapika kemudian meminta untuk diajarkan Nen kepadanya. Lalu si paman pun menerima Kurapika untuk menjadi muridnya. 1 bulan kemudian nampaknya Gon sudah pulih dari cedera. Killua merasa heran kenapa Gon bisa pulih secepat itu. Namun ia memberikan informasi mengenai pertarungan Hisoka melawan salah seorang ahli bela diri kuat bernama Castro. Mereka pun kemudian berbincang mengenai hal tersebut. Sebenarnya itu adalah kesempatan bagi Gon untuk mengetahui kemampuan milik Hisoka. Namun sayangnya ia tidak bisa menonton pertarungan tersebut secara langsung karena itu juga termasuk ke dalam janjinya kepada Wing. Setelah itu mereka berdua kembali bertemu dengan Wing dan si bocil Jushi. Wing yang melihat Gon pulih hanya dalam waktu 1 bulan merasa kagum dengan kemampuan regenerasi tubuhnya. Namun Wing memperingatkan Gon untuk tidak menonton pertarungan Hisoka secara langsung. Ia hanya memperbolehkan Gon untuk melatih Ten atau kemampuan pertahanannya saja tanpa menggunakan Nen. Dan setelah itu, Killua yang merasa penasaran dengan Castro pun kemudian berniat untuk menyelidikinya. Sebelum pertarungan dimulai, ia secara diam-diam mengelabui penjaga ruangan. Dan setelah itu, ia menggunakan Zetsu untuk menyembunyikan hawa keberadaannya. Setelah mengetahui bahwa Castro sedang berada di kamarnya, namun ketika Killua melihatnya lebih dekat, ia tiba-tiba dikejutkan dengan Castro yang ternyata ada di belakangnya. Killua merasa terkejut bagaimana mungkin Castro berpindah tempat secepat itu. Padahal pandangannya belum teralihkan dari Castro yang ada di kamarnya. Bahkan Castro juga sudah mengetahui tentang Killua dan Gon karena sebelumnya ia sempat menyelidiki beberapa petarung kuat yang berkemungkinan menjadi lawannya. Setelah sempat berbincang sedikit, mereka pun kemudian berpisah. Dan duel antara Hisoka dan Castro akan segera dimulai. 2 tahun yang lalu Castro sempat dikalahkan oleh Hisoka. Namun sekarang ia berniat membalas kekalahannya dengan kemampuannya yang sudah meningkat. Dan singkatnya pertarungan pun dimulai. Salam pembukaan diawali oleh Castro yang menyerang dengan cara aneh. Serangan Castro seperti memiliki 2 arah serangan secara bersamaan. Dan saat itu Hisoka masih belum menyadari kemampuan Castro. Bahkan Hisoka masih belum melakukan serangan balik karena masih mengamati kemampuan lawannya. Karena hal itu, Castro akan memberikan serangan yang cukup fatal kepadanya. Lengan Hisoka pun buntung setelah menerima serangan langsung dari Castro. Namun pada saat itulah Hisoka mulai tersenyum. Ia sudah mengetahui kemampuan milik lawannya. Kemampuan Castro disebut ganda atau doppel. Castro menyerang lawannya dengan 2 orang secara bersamaan, yaitu dirinya dan juga dirinya yang lain yang disebut doppelganger. Wing mengatakan bahwa seseorang yang merasa melihat kembarannya secara nyata biasanya disebut sebagai doppelganger. Dan ketika keduanya berada pada dimensi yang sama, itu tidak akan bisa bertahan lama karena salah satunya akan merasa pusing karena energi dirinya terserap oleh dirinya yang lain. Castro mengatakan bahwa bayangannya bukanlah sekedar ilusi belaka, melainkan adalah kembaran yang nyata. Setelah ia berlatih menggunakan doppelganger secara mahir dengan memanfaatkan Nen, dengan begitu Hisoka akan merasa bahwa pertarungan tersebut adalah 2 versus 1. Dan kali ini Castro akan memberikan serangan terkuatnya yang ia beri nama pukulan gigitan harimau asli. Ia berniat memotong lengan kiri Hisoka yang masih utuh. Namun sebelum itu, Hisoka menunjukkan sedikit trik sulap aneh, di mana ia mengeluarkan selembar kain dan membungkus potongan lengannya yang buntung lalu melemparkan ke udara. Seketika potongan lengan tersebut berubah menjadi 13 kartu remi dengan angka dan lambang yang acak.
Setelah itu Hisoka mengeluarkan kartu lain dari lengannya yang buntung, lalu melemparnya kepada Castro. Castro yang menganggap itu hanyalah candaan langsung terpancing emosi dan menyerang Hisoka. Ia berniat memotong lengan kiri Hisoka yang masih utuh. Nani? こっちで Namun ternyata meskipun Castro berhasil memotong lengan kiri Hisoka, entah bagaimana tiba-tiba lengan kanan Hisoka tiba-tiba pulih dengan cepat. Hal itu membuat Castro menjadi sedikit panik karena tidak memiliki pengetahuan mengenai kemampuan milik lawannya, dan situasi pun mulai berbalik. Hisoka mengetahui semua kemampuan milik Castro setelah mengamatinya dari awal pertarungan. Namun Castro terlalu fokus terhadap apa yang ia miliki sehingga menyepelekan kemampuan Hisoka. Dampaknya emosi Castro mulai tersulut karena Hisoka terus memprovokasinya. Castro melancarkan serangan yang tidak sistematis yang mengakibatkan mati langkah. Dan ketika Castro kehilangan konsentrasinya, Hisoka menyerang dengan telak menggunakan ke-13 kartu yang berada di lantai sebelumnya. Kartu tersebut menusuk setiap bagian tubuh Castro hingga tak berdaya. Castro tidak bisa menggunakan kemampuan gandanya untuk membuat pertahanan atau menghindar karena kemampuan tersebut membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi. Sementara mentalnya tidak stabil karena terprovokasi oleh Hisoka. Dan pada akhirnya Hisoka berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Setelah itu Hisoka turun dari arena pertarungan dengan membawa satu potongan lengannya. Ia kemudian bertemu dengan salah seorang temannya yaitu Machi. Di kamarnya Hisoka disembuhkan oleh Machi menggunakan kemampuannya. Ternyata kedua lengan Hisoka memang belum pulih. Faktanya yang Hisoka lakukan di arena pertarungan itu hanyalah trik belaka. Dan Machi berhasil menyembuhkan kembali kedua lengan Hisoka dengan utuh. Setelah itu mereka membahas pertarungan Hisoka dengan Castro sebelumnya. Mulai dari nen milik Hisoka yang memiliki kemampuan yang disebut dengan bajigam atau permen karet. Hisoka bisa memanipulasi tekstur nennya menjadi seperti permen karet yang elastis dan juga sangat kuat. Itulah yang ia gunakan ketika melawan Castro. Ketika Hisoka menyambungkan kembali lengannya yang buntung, sebenarnya ia menggunakan bajigam supaya terlihat seperti sihir. Dan itu berhasil memprovokasi Castro sehingga ia tidak menyadari bahwa bajigam milik Hisoka juga sudah menempel pada tubuhnya. Bajigam atau manipulasi setiap orang tidak bisa dilihat kecuali dengan suatu kemampuan bernama Kyo, atau memfokuskan aura nen kepada mata untuk mempertajam penglihatan. Dan di pertarungan sebelumnya, Castro tidak menyadari hal itu karena sudah panik duluan. Alhasil ke-13 kartu yang sudah diberi bajigam pun menyerangnya hingga tepar dan kalah. Setelah sedikit berbincang, Machi kemudian minggat dari sana. Namun sebelum itu, ia memberitahu Hisoka bahwa bos dari kelompoknya yang tidak lain adalah Genre Ryodan memintanya untuk berkumpul di Yokshin pada tanggal 30 Agustus. Karena pada tanggal 1 September mereka akan melakukan misi besar di acara pelelangan. Dan ternyata Hisoka merupakan salah satu anggota dari Genre Ryodan itu sendiri. Setelah itu Machi pun pergi. Ketika Hisoka sedang mandi, faktanya ia hanya menyamar menjadi anggota Genre Ryodan dan tidak sungguh-sungguh untuk menjadi anggota kelompok pembunuh tersebut. Tujuannya nanti kita akan mengetahuinya. Singkatnya 2 bulan sudah berlalu, Gon berhasil menepati janjinya kepada Wing untuk tidak berlatih dan hanya fokus untuk beristirahat. Kali ini Wing akan mengajarkan kepada ketiga bocil mengenai teknik Kyo, yaitu memusatkan nen atau ren kepada mata mereka. Gon dan Killua diberikan contoh oleh Jushi yang sudah bisa menggunakan teknik Kyo walaupun belum sempurna. Sebagai bahan latihan, Wing memperlihatkan rekaman ulang dari pertarungan Hisoka melawan Castro. Jushi diminta untuk melihat seberapa banyak bajigam yang ditempelkan oleh Hisoka. Jawaban Jushi juga masih belum tepat dan hal itu menjadi PR dari Wing kepada Gon dan Killua untuk fokus mempelajari Kyo. Dan setelah itu mereka bertiga kemudian berencana untuk berlatih di kamar Gon. Namun sebelum itu, mereka dibegal oleh ketiga orang jahat sebelumnya yang selalu mengajak mereka untuk bertarung. Killua sendiri sudah mengetahui tujuan mereka mengapa mengajak bertarung. Hal itu karena ketiga orang tersebut hanya mengincar poin untuk menuju ke puncak lantai. Dan sengaja ingin melawan Gon dan kawan-kawan karena dianggap orang baru sehingga akan terasa mudah. Killua pun tidak melayani mereka dan langsung mengajak mereka pergi. Latihan mereka pun dimulai dengan memperkuat aura mereka masing-masing dan setelah itu latihan pun selesai. Jushi dan Killua pun pergi menuju ke kamarnya masing-masing. Namun karena Killua merasakan kejahatan,
ia pun tidak langsung pergi ke kamarnya, melainkan mengikuti Jushi terlebih dahulu. Dan benar saja, di tengah jalan Jushi dibegal oleh salah satu dari ketiga orang jahat sebelumnya. Ia membuat Jushi tidak sadarkan diri dan menjadikan sandera. Si pria gangsing kemudian membawa salah satu sepatu milik Jushi untuk memancing Gon. Bersamaan dengan itu, Killua datang menghampiri mereka. Awalnya Killua masih sabar dan hanya memberi negosiasi kepada mereka untuk bertarung melawannya pada jadwal yang akan mereka tentukan. Dalam kata lain, Killua menerima tantangan mereka untuk bertarung memperebutkan koin dengannya seorang diri. Dan jika mereka bertiga melanggar kesepakatan, Killua akan melakukan tindakan. Karena hal itu, Jushi dilepaskan sebagai sandera dan diantarkan pulang oleh Killua. 殺しやめるのって結構大変だな。Katagi wa tsureze. Lalu di keesokan harinya, ketika Killua akan menemui Wing, ada seorang calo yang menawarkan tiket pertarungan antara Gon melawan Sadaso dan juga Killua melawan Sadaso esok hari. Sadaso tidak lain adalah pria putih, salah satu dari ketiga penjahat sebelumnya. Killua yang mendengar hal itu merasa mereka sudah mengingkari janji dan menyepelekan kesepakatannya. Ternyata sebelumnya, Gon dipancing oleh mereka untuk membuat jadwal pertarungan juga melawan Sadaso, tidak lain agar ia bisa mendapat 2 poin sekaligus, yaitu dari Gon dan Killua. Singkatnya, Killua, Gon, dan Jushi bertemu dengan Wing di sana. Killua menunjukkan bakat alaminya yang sudah menguasai Gyo dengan sempurna hanya dalam 1 malam. Ia bahkan bisa menganalisis kemampuan Hisoka dengan tepat. Dan ternyata tidak hanya Killua, Gon juga sudah menguasai Gyo dengan sempurna. Di jalan pulang menuju ke kamarnya, Gon dibuat kesal dengan ketiga penjahat yang sudah menculik Jushi. Namun beruntung, Killua masih bisa menyelamatkannya. Hingga di malam harinya, Killua memberikan pelajaran kepada mereka, dimulai dari Sadaso. Nen wo tsukau to korosu, koe wo dashite mo korosu. Yakusoku wo yabuttara dou naru ka wakatta ka? Wakattara yukkuri me o tojiro. 二度と俺たちの前に汚ねえ面出すな。